Alhamdulillahirabbil alamin. Keadaan sangat kondusif, maka dilanjutkan oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para murid, santri, dan para pendengar juga pemirsa dimanapun berada. Video ini diberi judul Benarkah Wahyu? Nah ini. Setelah diberi 2 video oleh guru, pusing. Pusing, stres, koplak, keren. Itu. Sekarang diajak berpikir lagi. Ini agak lebih ringan ini video ini. Judulnya apa tadi? Benarkah wahyu? Ini yang jadi problem. Agar kalian berubah mindset Anda dari orang-orang sekarang. Mindset, apa itu mindset? Mbak enggak ngerti. Anak-anak sekarang agak keren. Mindset apa? Main, bukan manusia. Main itu permainan, bergerak. Settingan, set itu gambar. Jadi mindset adalah pola pikir, gambar pikir, struktur pikir, maksudnya begitu. Barangkali begitu. Mbakmu tidak pernah sekolah bahasa Inggris. Ayo. Para murid, para santri, pada video yang ketiga ini guru bisa mengukur. Karena manusia itu kecerdasannya terbagi atau berlevel atau bermakom, sehingga tidak mampu berpikir. Yang jadi repot, yang jadi pertanyaan guru, masa seluruh Indonesia kok tidak tahu ya? Tidak pernah berpikir. Masa guru coba diajarin guru? Jadi coba para pemirsa, para murid, kita sering mendengar kata wahyu. Coba, wah ini wahyu Tuhan, ini wahyu Allah. Kanjeng Nabi dapat wahyu, Nabi ini dapat wahyu. Saya coba seluruh Indonesia, bagi para pemirsa, para murid, tolong jelaskan di hadapan kamera ini, wahyu itu apa? Coba itu nanti 10 juta orang, keterangannya kan tidak ada yang sama. Apa sih wahyu itu? Lah kalau wahyu kok beri persamaan petunjuk, ngapain kok gak dikatakan petunjuk aja, ndak usah wahyu. Ayo coba para murid, para santri, siapapun yang suka dalil, yang suka meditatif, yang katanya dapat wahyu, apa sih wahyu itu? Nggak ruwet. Ayo coba para murid, para santri. Kadang orang tua pun juga marahi temannya, marahi anaknya. Nah itu kitab jangan didudukin, taruh yang bagus karena itu wahyu Tuhan. Apa sih wahyu itu? Ya coba nah. Wes bundeli. bundeli udah enggak ada yang tahu. Mengkoplak semua seluruh Indonesia. Nah, kalau ngomong petunjuk. Nah, kalau petunjuk itu kan banyak. Di handphone juga banyak petunjuk. Di jalan itu ada petunjuk jalan. Google Maps itu ya petunjuk. Nah, terus apa sih wahyu itu? Wahyu. Nah, inilah para murid, para santri. Jadi beban, jadi problem di negara kita. Katanya banyak orang pandai, tidak ngerti wahyu. Nanti kalau ada Quran dibuat bungkus, ada tulisan Arab dibuat bungkus, marah. Ya karena memahami hal-hal seperti ini tidak ngerti wahyu itu apa. Para murid, para santri, subhanallah, bangsa kok bodoh kabeh. Ini diajarin dikit. Kalau ngomong wahyu itu sebenarnya itu bahasa keadaan. Para murid, para santri, itu bahasa leluhur kita. Wahyu itu, wah itu bahasa keadaan luas, terang. Yu itu dari bahasa itu ayu. Jadi yang dimaksud wahyu adalah sesuatu pemahaman yang menerangkan lebih luas, tatkala dipahami dia lebih sejuk, lebih mengerti. Itu yang disebut wahyu, itu bahasa Jawa. Nah kalau petunjuk, saya dapat petunjuk dari Google Map, nah kan salah nanti. Saya dapat petunjuk larangan parkir, lah kan repot juga.
Para murid, para santri disadarkan ya agar kalian tidak terjerumus ya tentang pemahaman yang sudah salah kaprah ratusan tahun. Para pendengar, gini caranya. Karena bahasa itu menjadikan sesuatu intonasi dan intonasi itu mempengaruhi cara berpikir manusia. Kalau sudah mendapat intonasi yang tepat tidak bisa berpikir dia. Karena ya memang otaknya otak bebal. Satu contoh begini. Maka dari video ini guru memberi pertanyaan, benarkah yang kalian yakini itu wahyu? Kalau toh Anda yakini wahyu adalah petunjuk, benarkah petunjuk? Kalau toh itu petunjuk, ngapain Anda baca? Petunjuk itu kalau sudah ngerti dilakukan, tidak usah dibaca. Lantas mengapa ada khataman Quran? Gitu loh cara berpikir itu. Iya ya guru, gimana? Makanya ini koplak semua, makanya negaramu rusak, umatnya celaka, masuk ke ranah kiri, kayak tumbal Pulau Jawa itu tadi. Diajarkan. Guru membuka pemahaman dua aja ya, satu contoh aja biar kalian paham. Para murid, para santri, ini juga nanti bisa tiga, tapi guru maunya dua aja Pak ya. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Ayo. Para murid, para santri, apa sih? Coba. Sering Anda kadang mendengar kulun nafsin dha'iqatul maut, apa? Dipakai dua pemahaman. Ada yang menerangkan atau yang mengartikan tafsir ya. Semua yang bernyawa yang dimaksud adalah manusia. Itu akan mengalami kematian. Ada yang menafsiri semua makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. Bolehlah, terserah. Tatkala kulun nafsin dha'iqatul maut didengarkan oleh otak manusia, sehingga manusia akan sadar tahu, iya ya, nyatanya benar, semua yang bernyawa akan mati. Yes. Pernahkah Anda bertanya, kalimat itu ditulis tahun berapa? Caranya begitu. Sebelum kalimat itu ditulis, apakah manusia itu tidak ada yang mati? Pernah kalian berpikir seperti itu, para pemirsa? Semua yang bernyawa akan mati. Otak mengatakan, ya benar, tidak terbantahkan. Tapi pernahkah Anda bertanya, ditulis tahun berapa itu? Sedangkan peradaban manusia itu sudah juta dan berjuta tahun. Kalimat itu ditulis hanya berapa tahun. Artinya kalimat itu bukan wahyu. Keadaan yang sudah ada diterangkan dengan bahasa seperti ini. Sehingga ini kok kira ini wahyu dari langit. Itu bahasa gubahan para murid, para santri, para pemirsa seluruh Indonesia. Itu bahasa gubahan. Bukan suara dari langit, bukan wahyu dari Tuhan. Keadaan di dunia ini sudah ada dan sudah terjadi. Diberilah bahasa itu. Sehingga bahasa ini kok kira ini dari langit. Karena bahasa ini menerangkan keadaan faktanya seperti itu. Namanya wahyu kalau ditafsiri petunjuk, seluruh dunia tidak ada yang tahu. Dia yang tahu hanya sendiri, itulah yang disebut wahyu. Keadaan belum terjadi, dia mendapat petunjuk, itulah yang disebut wahyu. Sebelum ditulis kulun nafsin dha'iqatul maut, manusia seluruh dunia pasti mengalami kematian. Terkecoh manusia dengan dalil seperti itu. Ada lagi yang kedua, coba semoga lebih sadar ya Anda memahami wahyu. Aku ciptakan kalian makhluk manusia berpasang-pasangan agar kalian mengikat tali kasih disebut pernikahan agar kalian menjadikan tentram. Kalimat itu seakan-akan itu
Anda yakini itu benar ya Allah itu, benar ya orang Arab itu. Kalimat itu sebelum ditulis itu sudah terjadi. Tatkala laki dan perempuan saling mengikat kasih, itu kalau ketemu atau dinikahkan dengan tepat dan benar, syarat rukunnya dipenuhi, orang itu tentram dan damai. Tanpa diberi kalimat itu sudah terjadi. Artinya itu bukan wahyu. Karena terjadi sudah ada. Lantas bagaimana guru ya? Maka guru kan menerangkan. Peradaban di negaramu, orang-orang di sana itu terjerumus semua. Menafsiri sesuatu yang tidak paham. Dia sendiri tidak paham, diajarkan muridnya, diceramahkan. Kalau tidak percaya, satu contoh. Wah ini wahyu, ini pasti benar. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Apapun perbuatan manusia akan dibalas oleh Tuhannya. Sekecil apapun akan dibalas oleh perbuatannya. Pernah bertanya, ditulis tahun berapa? Sebelum ada kalimat itu di Jawa, leluhurmu sudah punya. Sapa sing nandur bakal ngunduh. Becik ketetek ala ketara. Bahasa globalnya itu hukum karma. Tanpa diberi kalimat itu, dunia sudah tahu, manusia semua sudah tahu. Artinya kejadian yang sudah ada, dibuatlah statement itu. Sehingga manusia terobsesi, dikira ini kebenaran dari Tuhan. Bagaimana kalau udah begini? Ya silakan. Siapa yang terpelosok, siapa yang suka berhalu. Nah coba ini kalau tidak percaya. Setelah makan, kenyang. Bisa terjadi kan? Jutaan tahun. Buat bahasa Arab. Ditambahi qala Rasulullah. Atau qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Aku ciptakan manusia lapar, tatkala engkau lapar terus makan. Aku ciptakan kenyang. Ya pasti benar para murid, para santri, para pemirsa seantero. Karena itu kebenaran yang sudah ada. Diberi bahasa dari Arab, kau katakan ini wahyu. Lantas bagaimana guru yang disebut wahyu? Maka tidak ada. Semua itu bahasa, pemahaman, filsafat dari leluhurmu semua digubah. Karena faktanya benar, digubah itu kok kira itu suara Tuhan, itu gubahan. Nah coba, apa tadi? Bama yakmal. Becik ketete ala ketara, sapa sing nandur bakal ngunduh, sapa sing temen bakal tinemu, sapa sing tekun nggawa teken bakal tekan. Ruban bahasa Arab semua lah benar itu. Kalian nanti kan terkecoh, kok kira itu wahyu dapat dari Gua Hira. Ya apa guru kalau begini negara kita lah, orang-orang tua kita yang sudah meninggal gimana ya? Guru angkat tangan. Wong itu bukan murid guru. Coba ini ada sesuatu yang belum digubah oleh orang-orang dulu. Ya, ini miliknya leluhur kita. Syukur belum digubah. Ini kalau digubah sudah kita tidak punya lagi. Ini sesuatu pemahaman yang tepat dan benar. Satu contoh. Wa ingarsahu kang tuladahu wa ing madyatatan wa bangun karsahu la tuturi handayaniya al ayah buyar. Untung belum digubah ini.
Begitu hebatnya filsafat leluhur kita. Sebagai seorang pemimpin, tatkala yang di depan, jadilah contoh yang terbaik. Tatkala engkau sebagai yang di titik tengah, Anda sebagai penyemangat dan pendorong. Tatkala engkau yang di belakang, engkau adalah sebagai makmum, ikut. Nah, begitu hebatnya filsafatnya. Apa tadi? Wa ingarsahu kang tuladahu, wa imat biadatan, wa bangun karsahu latut wurihan dayaniya. Coba kalau tidak paham bahasa yang tengah apa? Madhyadatan. Lah itu kalau kalian tulis memdal itu kan nanti miliknya orang Arab, subhanallah. Coba belajar itu nanti meditatif gini. Sampaikan kepada Departemen Agama, dapat wahyu, tapi jangan ngaku nabi, nanti di penjara. Ngomong dapat wahyu, wahyunya gimana? Ini bahasa baru apa? Wa ingarsahu kang tuladahu, wa ing madyatatan wa bangun karsahu, la tutwuri handayaniya al ayah. Saya pastikan orang Amerika ndak tahu, orang Arab ndak tahu. Syukur-syukur bangsa Indonesia sampai sekarang pun ndak tahu kalau itu bahasa leluhurmu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum.